mereka bikin helpdesk seperti itu. Tahu per bulan bayar berapa? 50 juta. Jadi cara manuver supaya orang masuk ke dunia ini, caranya gampang. Ini ada kerjaan. Lu pinter, dapat kerjaan. Lu bodoh, lu kagak dapat kerjaan. Selesai masalah. Seringkali orang berpikir AI itu pinter. Nggak usah dikasih apa-apa, atau ditanya apa-apa bisa. Padahal kagak. AI tetap tolol. Halo teman-teman IT Leaders, bertemu lagi dengan saya Wisnu Nugroho di acara podcast Xiao Insight. Sebagai informasi, Xiao Insight adalah media yang fokus mengangkat perspektif IT Leaders perusahaan Indonesia sehingga kita bisa saling belajar dan juga saling berbagi terkait implementasi teknologi di organisasi teman-teman masing-masing. Namun di kesempatan kali ini kami agak sedikit berbeda karena saya akan melakukan ngobrol atau podcastan bersama mentor sekaligus teman lama saya, yaitu Pak Ono W. Purbo. Teman-teman IT Leaders pasti tahu Pak Ono karena beliau sudah berkiprah dari puluhan tahun yang lalu. Saya sendiri berinteraksi dengan Pak Ono dulu waktu masih muda dulu, waktu di Info Komputer. Dan sekarang juga masih muda. Sekarang juga masih muda. Waktu membantu Pak Ono dalam merancang buku ETRWNet gitu ya. Itu sebuah buku yang sangat revolusioner saya bilang karena ahead of the era gitu ya. Ketika saat itu internet belum banyak yang punya. Terus kemudian bagaimana RT/RW-net itu bisa menyebarkan koneksi internet ke lingkungan gitu. Itu sesuatu yang menarik karena pakai wajan dan segala macam. Jadi sampai saya ingat banget waktu itu banyak orang yang nyariin buku itu, bahkan ketika buku itu udah tidak diterbitkan lagi banyak yang minta PDF-nya. Jadi sedemikian besar kontribusi Pak Ono dalam dunia internet Indonesia, dan kini ketika kita bergeser ke era yang lain gitu ya, udah nggak ngomongin jaringan internet tapi sekarang ngomongin AI. Nah, menarik untuk melihat bagaimana perspektif Kang Ono terkait hal tersebut. Jadi langsung saja saya sapa Kang Ono. Terima kasih telah sama-sama kami di rumahnya ini. Kayaknya dari dulu rumahnya di sini nih ya. Aku ingat pernah juga datang ke sini dan ngobrol-ngobrol dengan Kang Ono. Ya, oke. Kang Ono, tadi saya udah sempat membuka terkait kiprah Kang Ono dulu gitu. Tapi kan saya teman lama juga lama nggak nyapa, jadi saya juga nggak tahu sekarang Kang Ono kesibukannya seperti apa. Saya tahunya rektor sebuah universitas, tapi mungkin silakan. Apa sih Kang Ono kesibukan hariannya saat ini? Rektor sibuknya disuruh cari mahasiswa sama yayasan. Dari KPI-nya gitu ya? Harian mahasiswa, oke. KPI-nya, KIP-nya, kayak KPI kayak gitu. Iya. Terus cuman nego nih kita supaya di kampus cuman secara fisik 1 hari, sisanya di luar. Ya. Soalnya saya kan lebih ngoprek sama nulis sebetulnya. Jadi banyak sibuknya lebih nulis sih sebetulnya akhirnya sekarang. Oh, oke. Jadi sekarang banyak kan sibuk nulis. Kemarin saya kan sering lihat Kang Ono di sosial media juga sering update terkait buku-buku yang telah diterbitkan gitu. Kira-kira buku apa aja sih yang terbit? Bukan terbit sih itu bukunya. Buku yang dilepaskan. disebarkan ke publik gitu ya. Jadi itu bukunya semua diantriin ke penerbit. Di kampus kita bikin penerbit buat ngurusi SBN. Tapi posisi ngantri. Oh, oke. Belum dapat ISBN semua tuh banyaknya. Kita cuma dapat bangsanya 4-5 ISBN per bulan. Padahal biasanya berapa? Kalau saat ini produksinya Kang Ono buat buku itu berapa? Jadi kemarin harus bikin laporan beban kerja dosen, BKD, beban kerja dosen. Ya udah, saya ambil dong buku-bukunya semua, terus masukin ke ChatGPT, tolong buatin file Excel. Bukunya ada berapa? Soalnya males. Oke. Terus berapa sekarang? 50-an lah, 5 bulan. Dalam 5 bulan ada 50 buku? 50, jadi lebih sih. Ada yang nggak dimasukin, ada sekitar 15 nggak dimasukin. Oke. Dan itu disebarkan secara gratis? Yang 15 corporate yang minta. Jadi yang corporate nggak disebarin. Tapi kalau yang 50 ini sebarin. Jadi totalnya 65-70 daerah situ sih. Dalam waktu 5 bulan. Saya sebagai seorang penulis agak langsung minder nih, karena saya nggak seproduktif itu kan. Tapi kerjanya duduk ya? Sebenarnya kerjanya duduk nulis doang. Rata-rata satu buku sehari lah. Oke. Satu buku 200-an halaman ya sehari. Apa aja temanya? Cybersecurity AI. Daerah situ. Oke. Untuk jaringan cybersecurity AI lah. Untuk enterprise, untuk anak muda, SMP atau gimana? Jadi ceritanya banyak orang-orang kan ini diposting.
Udah gitu, Pak bisa nggak buku yang ini? Sesuai orderan aja di medsos. Oke. Kita ngikutin orderan medsos lah. Tulis gitu. Oke, Kono, kan Xiao Insight adalah media yang fokus terkait implementasi AI di organisasi. Nah, berdasarkan pengalaman Kang Ono selama ini berinteraksi dengan BOD dengan beberapa perusahaan, apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang harus mereka antisipasi gitu dalam implementasi AI? Oke, ini kita akan lihat dari beberapa sisi ya. Yang paling pertama sebenarnya paling fatalnya mindset, cara berpikir. Oke. Terus nanti yang kedua dari sisi walaupun infrastruktur komputer segala macam mungkin akan jadi masalah, tapi kalau kita pinter tidak perlu pakai komputer yang gede banget sih sebetulnya. Yang ketiga itu hanya bisa terjadi kalau kita punya orang pinter di belakangnya. Jadi ada 3 hal gede. Jadi satu mindset, infrastruktur, manusia. Oke. Dari sisi mindset dulu. Seringkali orang berpikir AI itu pinter. Nggak usah dikasih apa-apa, atau ditanya apa-apa bisa. Padahal kagak. AI tetapnya tolol. Pas Ono ngomong kayak gitu, semua orang kaget. AI tolol. Emang tolol. Karena kan anunya artificial intelligence gitu, ada intelligence-nya, ada kepintarannya. Iya, kan harus dikasih data, dikasih model, apa segala macam. Salah data, salah model, dia salah jawab lah ya. Oke, itu satu. Terus kalaupun kita mau masukin data segala macam, datanya nggak bisa sembarangan sih sebetulnya. Datanya harus pakai format yang ada bukunya, saya bikin bukunya. Bagaimana kita masukin PDF ke REC. Bagaimana kita bisa istilah yang dipakai korpus ya. Tapi sebenarnya itu kayak apa ya? Kayak kalau sederhananya file Excel isinya, kalau ada pertanyaan ini jawabannya ini, pertanyaan ini jawabannya, kayak gitulah. Kalau disederhanain, tapi ntar formatnya bukan Excel sih. Kita pakai Markdown. Nah, itu satu. Jadi dia bodoh, dia harus dipinterin. Konsekuensi pinterin, kita harus ngumpulin pengetahuan dan kita harus meracik pengetahuan ini supaya sampahnya seminimal mungkin. Jadi jangan sampai kita masukin sampah ke dalam model AI gitu. Model AI, otaknya dia lah. Kalau sampah masuk ya keluarnya sampah ntar. Dan saya jalanin keluar sampah loh. Bener-bener sampah. Jawabannya kacau aja. Jadi pokoknya intinya emang fitnya harus diasup dengan data yang benar-benar. Terus kita harus ngecun parameter beneran di dalamnya. Ada parameter banyak. Kan kita pikir tinggal masukin. Kagak, dalamnya banyak parameter. Jadi kita harus ngecun model AI-nya tersebut sehingga bisa bukan model, lebih ke engine-nya sih. Engine-nya, ke mesin AI-nya. Jadi cara pikirnya ada pengetahuan, nanti ada engine, ada mesin yang buat baca pengetahuan tadi, terus dia melakukan sebenarnya forecasting sih. Forecasting, kayaknya jawabannya yang ini deh. Dia kayak gitu. Tapi parameter banyak di-tuning loh itu. Si Ono ngerasain banget, jadi tahu bonyok. Itu harus dilakukan oleh organisasi. Ada orangnya harusnya kayak harus gitu. Fine tune yang berbeda atau itu ya, memang kalau mau sederhana bisa. Tapi paling enak punya orang yang ngerti. Tapi orang ini nggak ada. Saat ini kita nggak punya. Nggak punya. Soalnya dosennya juga kagak ngerti. Jadi mau bikin orang seperti ini nggak bisa. Gitu. Jadi satu nih ya. Kita butuh pengetahuannya harus bagus. Butuh orang pinter buat ngecun ini semua. Nah, ini bonyok nih. Karena kurikulumnya kagak ada. Orangnya kagak ada. Bukunya, makanya saya berjuang banget nulis buku-buku tadi supaya orang-orang ini bisa keluar, tumbuh. Gitu. Ini perjuangannya gila. Nah, itu baru dari sisi pengetahuan. Mindset satu lagi adalah mereka pikir ada AI, urusan beres. Kagak. Lu kan harus menanamkan budaya dalam organisasi. Kan ini ada kayak SOP-nya jadi berubah ya. SOP berubah loh. Terus nanti bisnis proses berubah. Karena pakai AI segala macam. Ini jujur, sebagian besar organisasi nggak mau berubah. Jadi kalaupun kita kasih AI, bisnis prosesnya sama aja. Padahal seharusnya dia mengikuti dari model AI yang kembangkan. Itu teori. Teorinya gitu ya. Prakteknya orang malas berubah. Iya sih. Ya itu mungkin tantangan yang dan itu banyak di organisasi. Ini bukan cuma organisasi. Ini organisasi gede-gede kayak gitu juga. Sama, orangnya nggak mau berubah. Parah banget. Nggak usah disebut lah ya. Ono ngerasain soalnya. Ono langsung berinteraksi langsung. Udah gue bikin aplikasinya, udah jadi jalan, lu tinggal pakai. Nggak mau berubah. Aduh, stres gue.
Masalahnya gini. Oke. Kalau kita tidak merubah bisnis proses, dia dilakukan secara manual, secara manusia. Nih ceritanya gini, kita harus proses data gede banget nih. Ini beneran kejadian ya. Ini proses data gede banget, dan kita harus meres ke dapat summary-nya lah ya. Mereka pakai orang buat itu semua. Ini datanya gede banget. Orangnya supaya ngejar waktu, ini ada 20.000 file, harus dibikin jadi 60 file, dipilih. Oke. Nih, mereka ngejar waktu nih, dikerjain manusia, dibagi, lu kerjain bagian ini, lu kerjain bagian ini, lu kerjain bagian ini, lu kerjain bagian ini. Logikanya kayaknya bener ya. Tapi manusia kan beda cara berpikirnya masing-masing. Yang ini mungkin bagian A sama bagian B cara berpikir beda. Nggak konsisten akhirnya keluarnya di sini. Kalau kita pakai AI, dia konsisten semuanya, langsung keluar. Udah dibikinin sama Ono software segala macam, nggak mau dipakai, nggak mau. Dan Ono ngeyakinin ini caranya gampang. Ya udah gue yang kerjain dah. Tuh 20.000 gue kerjain semua sendiri dah. Ya nggak mau dong, gengsi dong dia. Ya udah. Berarti emang change management itu dalam implementasi AI susah ya. Susah banget. Soalnya resistansinya orang tinggi banget. Orang nggak mau berubahnya parah. Itu dari sisi mindset. Budaya, mindset. Dari sisi teknologi nih. Nah itu tuh, aku kan sering dengar saat ini salah satu gacanya orang itu malah kaget. Saya banyak kaget ketika mereka mengetahui bahwa biaya untuk tiap token yang digunakan itu ternyata sangat mahal gitu, sehingga efisiensi yang mereka kejar itu nggak dapat gitu, karena ternyata bayar ke AI-nya sangat itu. Nah kalau kayak gitu gimana Kang? Apakah memang, apalagi Indonesia kan mungkin saat ini dikenal sebagai negara yang secara tingkat upahnya sebenarnya masih terbilang terjangkau lah gitu. Jadi ngapain harus pakai AI yang mahal dibanding harus mendingan hire orang yang murah gitu. Jadi kejadiannya gini nih, kalau kita pakai AI yang luar, yang di online, bayar token lumayan. Bikin helpdesk saja, helpdesk yang bisa jawab ya pertanyaan, surat buat cuti kayak gimana sih formatnya, yang boleh cuti siapa, terus misalnya mau kerja malam segala macam, overtime ya itu prosedur kayak gimana segala macam kan, mereka bikin helpdesk seperti itu. Tahu per bulan bayar berapa? 50 juta. Ngapain bayar kayak gituan? Mending bayar orang kan? Kasih orang 50 juta, happy nih orang. Terus gue bilang, saya ini kemarin di Sumedang, ngadepin UMKM nih 300, UMKM. Penghasilan mereka oke sih, 1 M. Oh, iya? Kalah lu kan? Iya. Jauh lah. Terus? UMKM 1 M. Tapi mereka udah pada tahapan overload. Artinya gini, mereka itu cara hidupnya, cara dapat duitnya dengan cara berinteraksi lewat WhatsApp. Ada orang di sininya kan yang jawabin WhatsApp. Orangnya terbatas dong. Ini WhatsApp masuk semua nih. Dia jawabnya terbatas. Karena kemampuan orangnya terbatas, duitnya segitu. Kalau dia pengen naik, harus naikin orang lagi. Nyari orang lagi susah nih. Langsung. Jadi waktu itu kejadiannya staf khusus presiden yang ngomong. Satu lagi Ono. Staf khusus presiden ngomong, AI adalah. Biasalah, AI adalah kan. Semua, gitu aja. Pas Ono, nih gue bisa bikin sendiri gini. Itu langsung dirubung sama UMKM. Bisa kagak dibikinin buat jawaban helpdesk tadi sebenarnya ya. Jadi jawabin WhatsApp tadi. Tahu modalnya berapa? Berapa? 10 juta. Modal. Iya. Terus itu cuma ngebangun sebuah server di kecil. 10 juta. Bukan 10 M, 10 juta. Yang tadi 50 juta sebulan tadi. Itu 10 juta modal, tapi operasional cost-nya? Pulsa doang. Pulsa berapa? Sama listrik. Berarti itu apa? Yang Kang Ono lakukan adalah bahwa jadi modelnya ditanamkan di server itu. Iya, kita pakai rack. Pakai rack. Itu kita pakai ini ya, GPU bekas. GPU bekas harganya sekitar 2 jutaan lah. 4 juta yang bagus mah ya. Segitu ya. Komputer kan paling berapa ya? Komputer juga komputer blow on lah. Yang penting GPU tadi ya.
Iya, kalau mau banyak informasinya pakai GPU. Tapi kalau enggak juga bisa, cuma lebih lambat gitu. Oke. Ya kalau pakai GPU lebih bagus. Jadi cuman komputer, GPU, handphone, pulsa, udah listrik. Oke. Kebayang kan? Jadi emang kalau 10 juta emang masuk kan? iya. Berarti emang untuk kalau emang tadi mengejar efisiensi sebuah infrastruktur yang mahal itu bisa diakalin dengan ngebuat sebuah Gini cara berpikirnya. sistem yang Gini. on-premise gitu. Kalau dia tugasnya spesifik hanya ngerjain ini doang, sempit, bisa kecil. Kalau dia serba bisa, ya mahal. Oke. Kalau misalnya WhatsApp bisa jawab perakiraan cuaca ya pasti nggak mungkin gitu. Tapi kalau tadi cuman narik order gitu, nanya kalau ada pertanyaan tentang produk segala macam kan kita bisa masukin product knowledge nih ya, betul ya. ke situ dan kita harus bikin dokumen tentang product knowledge masuk situ kan ya. Nah, yang ilmu yang beratnya bukan di 10 jutanya. Bikin yang product knowledge-nya. Tadi ya termasuk kita yang karena sampahnya bejibun kalau kita masukin file PDF biasa ke situ, sampah semua yang masuk ntar. Berarti harus di-cleaning, di-cleansing bentuknya file text. Harus file notepad ya. Yang nggak ada format apa-apa dalamnya. Oke. Formatnya pakai MD kita nyebutnya ya, Markdown. Formatnya cuma gini doang nih, kalau mau tahu formatnya ya. Judul itu kasih pagar 1, subjudul pagarnya 2. Udah. Itu doang, tapi di atasnya dikasih metadata pakai minus dibatasi sama minus gitu ya. Metadata ini topiknya tentang apa, tanggal berapa, pokoknya metadata lah di situ. Udah cuma gitu doang. Oke Kang, berarti yang paling fatal yang terakhir adalah manusia. Nah, itu tuh. Nggak ada kurikulumnya. Dosennya juga nggak ngerti. Oke, kalau manusia itu kan ada dua jenis lah. Maksudnya mereka yang ngerancang dan mereka yang menggunakan. Kalau yang ngerancang tadi Kang Ono berkali-kali bilang emang kita nggak punya talenta di situ ya. Sayang. Iya, dikit ya. Kan orang itu harus dibikin ya, dibangun, diajarin segala macam. Nah, tergantung dosennya, gurunya kan. Ya gurunya kagak ada, gimana cara bikin itu ya. Shortcut kita apa, Kang? Maksudnya supaya kita punya engineer yang bisa punya kemampuan seperti itu menurut Kang Ono sebagai tokoh pendidikan juga. Gini kejadiannya. Ini kejadian nih sekarang. Sedang terjadi nih. Oke. Oman ngomong ke gue. Oman negara. Negara Oman. Oke. Bukan teman gue yang namanya Oman, bukan. Teman saya yang namanya Oman. Ya, oke. Negara Oman, pemerintah Oman ngomong ke Kang. Jadi ini ada Ministry of Economy. Oke. Jadi Departemen Ekonomi. Di sini mungkin DQ, nggak tahu lah. Nggak ada kayaknya di kita ya. Ini ada Ministry of Economy-nya Oman. Oke. Jadi dan mereka itu 2 orang. Mereka ada kebetulan gini di Oman tuh. Kebetulan di Oman ada teman saya. Teman sekelas dulu di ITB. Dan dia jadi vice presidennya di Pertamina-nya Oman. Jadi dia dekat lah sama kementerian di sana. Terus mereka kayaknya lagi bikin AI di Oman. Dia tahu sendiri orang Arab kan nggak pinter-pinter amat ya. Mulai kontak. Punya nggak orang? Punya nggak perusahaan yang bisa support ke sana? Mendidik ke sana? Iya bukan didik. Ya kalau langsung bisa produknya ke sana, bisa implementasi, bisa juga didik. Oke, kontak dong. Langsung gue posting nih, jebret. Jadi cara manuver supaya orang masuk ke dunia ini, caranya gampang. Ini ada kerjaan. Lu pinter, dapat kerjaan. Lu bodoh, lu kagak dapat kerjaan. Selesai masalah. Kalau kita cuma bilang, oke, ini ada ilmu AI menarik, lu nggak ada yang ngeliat. Mendingan, ini ada kerjaan dari Arab. Nih ya. Jelas kan? Rate-nya udah beda lah sama lokal nih ya. Iya, real. Rate-nya jelas. Dan mereka jelas nggak punya orang. Beda sama Cina ya. Cina ada lagi datang Cina. Jadi ada kebetulan bulan ini semua loh. Bulan ini dua-duanya itu semprol itu bulan ini. Satu Oman, satu Cina. Kalau Oman jelas, gue nggak punya orang, gue nggak punya produk, gue pengen negara gue maju, gue butuh bantuan Indonesia. Selesai. Langsung saya posting jebret di grupnya Korika apa segala macam posting jebret. Ini ada Oman mau cari. Lu yang tertarik kontak gue. Kontak udah mulai kontak kan. Saya belum kenalin ke Omannya nih. Langsung gue training dulu. Ya, okay. Nih Oman butuhnya gini. Lu bikin satu halaman, lu cek tuh roadmap AI-nya Oman, dipromin supaya profil perusahaan lu matching dengan Oman supaya pas dia baca langsung tertarik kerja sama lu kan. Okay. Mungkin ntar hari Senin apa Selasa besok mulai saya kontakkan sama Omannya lagi. Tapi Omannya udah saya kondisiin. Ntar Senin Selasa lu bakal kena flooding ya email.
Nggak flooding juga, 20-an sih. 20. Ya lumayan lah ya. 20-an perusahaan yang Oke, langsung oke, oke. bereaksi. Oke. Oke, jadi mereka udah, ini lagi dikondisikan supaya nyiapin. Lu jangan gaya orang Indonesia tektokan pakai WhatsApp, mereka pakai email semua ya. Di training dulu ya orang kita, ya harus gituin ternyata. Oke. Mereka kan bikinnya pakai WhatsApp, kagak lah. Di sana pakai email. Oke. Itu Oman. Berarti kalau Cina? Cina beda. Kalau Cina, dia lebih kuat kan. Dari sisi industri, segala macam kuat. Cina ngomongnya sih eksplisit banget. Silakan Anda invest di kota kita. Ini kebetulan dari kota, bukan Beijing ya, bukan negara ini. Jadi kota di apa? Pokoknya provinsi yang agak selatannya Cina lah. Kotanya namanya lupa gue. Ya oke. Tapi dia udah sebuah kota di Cina itu minta apa kan? Kita invest, kita bikin produk bareng, kasih Indonesia mau apa? Gue bikinin produknya buat lu. Oh. Dagang kalau Cina, dia udah punya kemampuan itu kan. Itu ya. Beda. Iya. Terus kalau Cina orang negonya lain. Gini dah. Jadi dia nawarin dia punya AI research center. Kita bisa ngerjain apa aja di sini. Lu butuh apa kita kerjain. Si Ono langsung nego. Dia cerita juga, nih ada sekolahnya segala macam. Langsung Ono nego. Kalian punya beasiswa nggak? Ini deh. Kasih beasiswa, kita kirim orang Indonesia ke sana deh. Buat riset di research center lo. Tapi orang-orang kita jadi pinter kan? Iya, memang sebagian nanti akan jadi orang Cina ya. Tapi kan sebagian lagi akan balik kan? Ya udah. Ya itu resiko ya. Ya orang duitnya dari mereka. Ya mau diapain? Ya udah. Tapi setidaknya talenta Indonesia naik kelas, dan ketika naik kelas akhirnya digunakan di Indonesia atau negara lain. Sebenarnya kita bisa naik kelas gitu kan ya. Jadi kita bikin jalan supaya anak orang Indonesia bisa naik semua. Walaupun nanti konsekuensinya mereka akan bikin produk yang cocok buat Indonesia di Cina. Ya udah, tapi mudah-mudahan sebagian akan balik ke Indonesia buat bikin produk buat Indonesia di Indonesia. Itu resiko yang diambil.